Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Mukhtar. Materi kali ini kita akan membahas kupas tuntas apa itu kabel fiber optik dan kita akan jelaskan satu persatu. Ayo kita mulai. Apa itu kabel fiber optik? Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helai rambut manusia. Lanjut, jenis-jenis kabel fiber optik itu ada dua. Pertama, fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal, sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Dua, fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Mari kita perhatikan perbedaan antara single mode dan multimode berikut ini. Silakan disimak guys. Oke, sekarang kita perhatikan perbedaannya. Kita perhatikan kolom variabel, kemudian single mode dan multimode. Di kolom variabel itu ada 7 perbedaan yang membedakan antara single mode dengan multimode. Di antaranya adalah besar diameter core, jenis cahaya, banyak pancaran cahaya, jenis pancaran cahaya, jarak pancaran cahaya, bandwidth dan biaya. Kita lanjut di tipe kabel fiber optik. Berikut ini adalah beberapa tipe kabel fiber optik yang umum digunakan, yaitu 1. Thick buffer, indoor atau outdoor. 2. Breakout cable, indoor atau outdoor. 3. Aerial cable atau self-supporting. 4. Hybrid and composite cable. 5. Armored cable. 6. Low smoke zero halogen. 7. Simplex cable dan 8. Ship core cable. Oke, kita lanjut ke fungsi kabel fiber optik. Fungsi serat optik pada dasarnya sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Letak perbedaan antara fiber optik dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuannya dalam memberikan kecepatan tinggi dalam hal akses dan transfer data. Oke, lanjut komponen kabel fiber optik. Kita perhatikan ada 5 komponen kabel optik. Pertama adalah core, yang kedua adalah cladding, kemudian ada coating, yang keempat ada strap member, dan yang paling luar adalah outer jacket. Ayo kita jelaskan satu persatu dari bagian-bagian tersebut.
Yang pertama adalah bagian inti atau biasa disebut dengan core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameternya sekitar 2 makrometer sampai 50 makrometer. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Dua, bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 makrometer sampai 250 makrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core. Lanjut. 3. Bagian coating atau buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembaban udara dalam kabel. Berikut yang terakhir adalah bagian strake member dan outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan strake member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Sekarang kita lanjut ke prinsip kerja kabel fiber optik. Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut sehingga data akan tertransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Sekarang kelebihan kabel fiber optik. 1. Memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. 2. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. 3. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. 4. Ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Lanjut. 5. Kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. 6. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. 7. Memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Kita lihat kekurangan kabel fiber optik. 1. Biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. 2. Membutuhkan sumber cahaya yang kuat. 3. Kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya, guys. Wah, tidak terasa penjelasannya sudah selesai, guys. Sekian dan terima kasih. Demikianlah penjelasan lengkap seputar pengertian fiber optik, cara kerja, serta kekurangan dan kelebihannya dalam dunia telekomunikasi. Meskipun membutuhkan biaya yang cukup menguras kantong untuk instalasi, namun hal ini sangat didukung oleh kualitas jaringan yang super cepat dan tahan lama yang sangat baik digunakan untuk kegiatan komersial, guys. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.